Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam talk show Bincang Hari ini, hari Senin 28 Maret 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatif Sultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Untuk mengupdate informasi terkait dengan Provinsi Banten dan juga nasional, Anda juga bisa mengunduh di Play Store aplikasi Sultan TV untuk melihat website Sultan TV. Ya, pemirsa, di pagi hari ini kita masih akan membahas soal minyak goreng. Kali ini babak baru dijual mafia ke luar negeri. Ini baru dugaan karena adanya pelaporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Kejaksaan terkait dengan penyelewengan minyak goreng ya yang di luar oleh beberapa oknum ke luar negeri. Senang sekali pemirsa, di pagi hari ini saya sudah ditemani Bapak Mamit Setiawan selaku Direktur. Assalamualaikum Pak Mamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia. Assalamualaikum untuk pemirsa Sultan TV semua. Selamat pagi, Pak Dir, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dir sudah mau membersamai kita di pagi hari ini. Kita mau bahas minyak goreng lagi nih Pak Dir. Mungkin ya, kalau di sekitaran Pak Direktur sendiri, berapa sekarang kisaran minyak goreng yang ada harganya? Kalau untuk minyak goreng jenis premium, saya lihat di supermarket di sekitar rumah itu di angka 50.000 ya, 48 sampai dengan 50.000 untuk kemasan premium yang 2 liter ya. Tetapi kalau untuk minyak curah, berdasarkan survei yang saya lakukan ya, bukan ini, saya datang ke beberapa pasar itu saat ini memang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana kan pemerintah menetapkan harga 14.000 per liter ya. Tetapi aktualnya dalam penjualan ke masyarakat itu sekarang sudah di angka 16.000 sampai dengan 18.000 per liter. Jadi memang masih lebih tinggi lah untuk minyak curah ini karena tadi karena cukup jauh nih Mbak Dian. Biasanya harga 18.000 ini kita sudah bisa dapatkan harga minyak yang premium, biasanya begitu ya Pak Direktur. Nah Pak Mamit, mungkin kita ketahui bersama ini ada dugaan begitu ya, dan juga ada pelaporan dari Masyarakat Anti Korupsi terkait dengan adanya penyelewengan oleh mafia. Ini menarik nih Pak, apakah kemudian ini menjadi salah satu juga faktor yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng beberapa pekan terakhir saat ini? Iya, bahwa kita tidak pungkiri ya, karena memang kan saat ini harga minyak secara internasional memang sangat tinggi ya. Konflik Rusia-Ukraina ini kita tidak bisa pungkiri juga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga untuk CPO secara internasional. Karena kenapa? Karena kan Rusia dan juga Ukraina ini adalah salah satu negara memang yang memberi penghasil minyak nabati yang lain selain dari kelapa sawit. Mereka biasanya dari biji bunga matahari, dari minyak zaitun gitu kan ya. Dan ketika dua negara ini berkonflik, maka harga ini akan terus mengalami kenaikan. Karena tadi yang namanya pasar pasti terkait dengan supply and demand ya, di mana demand-nya terus meningkat, tetapi supply-nya terganggu karena konflik antara Rusia dengan Ukraina. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan kenapa harga CPO di pasar internasional, harga CPO Amsterdam acuan ini sangat tinggi sekali gitu. Nah, di sisi lain ini menjadi peluang bagi para produsen minyak goreng di Indonesia. Karena Indonesia adalah produsen CPO nomor 2 setelah Malaysia. Jadi kalau orang bilang mungkin kita nomor 1, tapi sejauh ini berdasarkan data yang saya miliki kita masih di bawah Malaysia sedikit lah, gitu kan ya. Untuk penjualan kelapa sawit ini atau CPO ini. Nah ini menjadi peluang bagi mereka untuk bagaimana bisa mengekspor, dalam arti menjual sebesar-besarnya minyak goreng ini ke luar negeri karena memang selisihnya sangat jauh sekali gitu. Mulai dialami pada saat mulai akhir-akhir tahun lah, Desember, Januari ini memang sudah mulai naik harga CPO, ditambah ada perang Rusia Ukraina semakin tinggi lagi harga CPO ini, akhirnya ini menjadi peluang bagi mereka untuk mengoptimalisasikan minyak goreng mereka ya, bahwa produk turunan dari CPO adalah minyak goreng ini
untuk dijual keluar. Nah, pada saat itu juga pemerintah melihat bahwa kenaikan harga ini perlu dikendalikan, gitu ya. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan 2 kali membuat aturan, yaitu terkait dengan harga domestic price (DPO) maupun domestic market obligation, di mana dibatasi 25%. Nah, yang terjadi apa, Mbak Dia? Pada saat itu dibatasi, nah ternyata apa? Terjadi kelangkaan di mana-mana, gitu kan ya. Karena memang mereka merasa bahwa ya yang harga ditetapkan oleh pemerintah ini sangat jauh lebih murah, gitu kan. Makanya itu akhirnya tadi banyak terjadinya penyelewengan, terus juga tadi dijual ke luar negeri dalam jumlah yang cukup banyak, gitu kan, bahkan sampai 500 kalau tidak 500 juta liter yang dijual keluar ya. Jadi saya kira ini yang menyebabkan kenapa akhirnya disparitas harganya sangat jauh sekali, gitu. Dan pastinya juga karena yang namanya minyak ini ataupun sawit ini hanya segelintir orang pemainnya, gitu ya. Hanya sedikit yang kita bisa hitung lah, dengan 10 jari kita sudah tahu siapa pemain besar di kelapa sawit ini, gitu. Jadi mereka benar-benar bisa mengendalikan harga dan juga mengendalikan pasar. Ketika menurut mereka ini tidak ekonomis, mereka rugi, ya mereka akan stop, gitu kan ya. Mereka akan dengan berbagai macam alasan akhirnya. Makanya kemarin kan Satgas Pangan juga, terus juga pemerintah daerah juga banyak meregoki penumpukan di gudang-gudang, gitu kan ya, pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng ini. Nah, ini karena memang mereka sepertinya sedang menahan, gitu loh, untuk tidak menjual secara jor-joran, karena mungkin menurut mereka ya ini nggak visible dan tidak menguntungkan. Jadi mereka akhirnya lebih suka kepada dijual keluar. Memang saya kira menjadi permasalahan kelapa sawit adalah ataupun CPO, BUMN kita ini sangat sedikit sekali yang bermain di sektor kelapa sawit ini. Hampir semuanya 90% pemain-pemain besar kelapa sawit adalah swasta. Jadi bisa dibayangkan mereka bisa melakukan controlling terhadap jalur distribusi dari hulu sampai hilir untuk sektor CPO ini, mereka yang bisa mengendalikan ini semua. Jadi makanya saya bilang kenapa kemarin terjadi kelangkaan, ya karena mereka yang menguasai semua jalur tersebut, Mbak Dia. Gitu. Oke, tadi bisa dihitung dengan jari dan kita juga tahu bersama begitu ya. Nah, yang menariknya Pak Mamit, ini juga kan menjadi keluhan bagi para ibu dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin sih favoritnya ini digoreng-goreng, menggunakan minyak goreng setiap hari. Nah, ketika langka harganya bisa terjangkau, namun ketika stok melimpah harganya tinggi. Ini banyak meme kemudian keluar. Pak Mamit, bagaimana tanggapannya? Apakah ini salah satu strategi dari pemerintah? Iya Pak, ya kalau strategi dari pemerintah pasti selalu mengatakan bahwa ya lebih baik harga tinggi tapi stok ada, gitu kan, daripada kemarin harga rendah tapi stok tidak ada. Tapi pemerintah selalu mengatakan kehadiran pemerintah adalah dengan adanya memberikan subsidi kepada minyak curah, gitu kan ya, di mana 14.000 per liter tersebut ya. Tapi aktualnya saya kira seperti yang saya sampaikan di awal, harganya itu enggak 14.000, gitu kan ya. Saya lihat sendiri kok di angka 16 sampai 18.000 per liter. Bahkan ketika terjadi minyak curah datang, antrian sangat panjang, gitu kan ya. Jadi kenapa? Bisa dilihat bahwa memang ini sepertinya pemerintah tidak bisa membuat satu penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan minyak goreng ini. Saya dari awal, saya sudah pernah menyarankan kepada pemerintah dan ke teman-teman media juga sudah saya sampaikan, untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng cuma satu, saya bilang saat ini, stop dulu kita ekspor CPO, stop dulu impor minyak goreng keluar, ekspor minyak goreng keluar, penuhi pasar dengan minyak goreng, teruskan sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng secara optimal, terus juga jaga jalur distribusi supaya tidak jadi penyelewengan ataupun tadi ekspor ilegal, itu sebenarnya akan bisa memenuhi itu semua, gitu. Kenapa? Ini kita mesti memberikan shock terapi juga kepada para pengusaha bahwa mereka ini berusaha di Indonesia, mereka ini berinvestasi di Indonesia. Pemerintah sudah banyak membantu mereka ketika harga CPO kita ini di ban ataupun dilarang masuk ke Uni Eropa. Pemerintah membuat terobosan dengan namanya program biodiesel. B10, B20, bahkan sampai saat ini ada B30. Nah, ini adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk bisa menyerap produksi CPO di dalam negeri, gitu kan ya. Nah, dan sekarang sudah berhasil, gitu loh. Nah, kenapa pada saat harga CPO ini tinggi, ketika masyarakat sudah terdesak akan kebutuhan dan masyarakat kita sudah menjadi satu kebiasaan untuk sering menggoreng, kenapa para pengusaha ini tidak mau membantu pemerintah
untuk memberikan subsidi ataupun mengurangi. Oke lah kalian misalnya mereka ini kan sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya. Kenapa untuk masyarakat mereka tidak mau berkorban gitu? Atau saya berdasarkan data saya juga konsumsi kita memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang harus mereka ekspor gitu loh Mbak. Jadi ini yang menurut saya pemerintah kemarin itu salah gitu loh. Menurut saya salah ketika tidak memberikan shock terapi kepada pengusaha untuk melarang ekspor minyak goreng ke luar negeri. Karena kenapa? Saya belajar dari pada saat pemerintah melarang ekspor batu bara. Ketika pemerintah melarang ekspor batu bara kemarin sempat terjadi krisis batu bara, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya para pengusaha ini juga khawatir, takut gitu loh ketika mendapatkan larangan tersebut dan akhirnya mereka mau membantu pemerintah. Hal yang sama harusnya bisa dilakukan di batu bara apa di kelapa sawit ini. Saya kira stop ekspor terlebih dahulu kemarin ya seharusnya gitu sebelum harganya dinaikkan ini gitu. Jadi harusnya bisa lebih masyarakat pun bisa mendapatkan jumlah yang banyak dengan harga yang lebih murah gitu kan ya Mbak. Tapi kalau sekarang saya kira memang pasti akan memberatkan masyarakat ya. Saya yakin juga apalagi nanti saya sudah mewanti-wanti juga ini menjelang puasa gitu kan ya, menjelang lebaran. Nah, kebutuhan harga bahan pokok pasti akan mengalami kenaikan 5-10% dari saat ini gitu kan ya. Nah ini pasti akan menambah beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, kalaupun memang pemerintah terus hadir, saya kira pengawasan terhadap jalur distribusi untuk minyak curah terutama ini harus benar-benar diperhatikan bahwa masyarakat harus mendapatkan harga terbaik yaitu 14.000 per liter seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga bisa membantu mereka untuk mengurangi beban di bulan puasa ini dan juga lebaran nih Mbak Dia gitu kan ya, karena kalau enggak nanti repot juga. Dan pastinya juga saya minta untuk dilakukan pengawasan karena tadi disparitas harganya cukup tinggi ya, dari 14.000 kalau premium kan sekarang 28.000 taruhlah ya, paling murah ya 28 sampai 24.000 gitu kan, selisihnya hampir 10.000 lah. Nah saat ini pun saya melihat di beberapa pasar itu muncul yang namanya merek-merek minyak goreng yang nggak jelas, dalam artian yang merek-merek yang tidak terkenal selama ini gitu. Saya khawatirnya adalah minyak curah tersebut dikemas secara premium, dibungkus oleh mereka, sehingga akhirnya harganya naik gitu kan ya. Yang harusnya 14.000 ketika dibentuk dalam kemasan, maka dia bisa saja dia jual 20.000 per liter misalnya seperti itu. Jauh lebih murah dibandingkan dengan merek premium yang lain. Nah, ini yang harus diawasi juga oleh pemerintah saya kira. Kenapa sampai terjadi antrian untuk pembelian minyak curah gitu kan ya, terus juga jarang ditemukan. Karena tadi ada disparitas harga yang cukup tinggi dan adanya orang-orang yang nakal ataupun oknum-oknum yang nakal dengan mengemas minyak curah tersebut menjadi minyak dikatakan semi premium lah ya kan, dengan demikian harganya menjadi lebih mahal lagi. Nah yang sangat penting sekali pengawasan jalur distribusi pun harus dilakukan oleh pemerintah. Satgas pangan saya kira juga harus hadir gitu kan ya. Agar masyarakat kita bisa terbantu nih gitu loh. Saya sangat memahami dan paham sekali kondisi ibu-ibu masyarakat Indonesia terutama gitu kan ya, di tengah kenaikan harga minyak goreng yang cukup tinggi ini. Karena dampaknya cukup banyak nih Mbak Dia. Mbak Dia sekarang harga gorengan aja udah pasti naik kan. Ya kan ya. Warung-warung juga sudah naik gitu kan ya. Nah ini akhirnya dampaknya sangat besar kan, masyarakat pun nanti daya beli juga bisa terganggu gitu kan, karena tadi harga sudah mulai naik semuanya. Nggak kita pungkiri lah ada multiplier efek dari kenaikan minyak goreng ini Mbak Dian. Ditambah di kondisi pandemi COVID-19 yang juga masih melanda dan juga masih beberapa masyarakat juga barangkali masih terdampak begitu ya Pak Mamit. Kita akan lanjutkan Pak, harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung usai jeda. Lalu bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menertibkan harga minyak goreng dan juga ini mungkin para oknum yang menyeleweng begitu ya, menjual ke luar negeri. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.